أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا والحمد لله الذي أحيانا والحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kaum bapa dan kaum ibu, jamaah tamu Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam kini kita cuba cari firman Allah di dalam surat nan ke-35. Nama suratnya surat Fatir, ayat nan ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق Allahul Azim. Kaum bapa dan kaum ibu, jamaah tamu Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Fatir, surat nan ke-35 ayat nan ke-37, Allah menggambarkan kepada kita selaku manusia dan selaku makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah, tentang keadaan yang akan dialami oleh manusia ketika manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi iko yang digambarkan oleh Allah supaya kita bisa bersiap-siap diri kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala magiahkan gambaran yang pertama, wahum yastarikhuna fiha. Dan kata Allah, ketika manusia itu ambo masukkan inyo ke dalam neraka, sampai yang Allah ambo siapkan, maka yang akan dilakukan oleh manusia di dalam neraka tersebut, inyo akan berteriak sakancang-kancangnya, menangis sakuat-kuatnya, memakiat dan pahenti-hentinya. Kita bayang kita tu pak, ko awak dimasukkan ke dalam neraka tu awaklah yang akan, ya Allah, angin padi ndak tahan tubuh aku, batamu dengan api yang Allah engkau siapkan di dalamku. Jangan itulah pak,
Kalau dosa tadanga dia awak pak, tetangga awak anaknya memakia, anaknya menangis karena lambui dia paknya. Pa dia pa sakit pa, alah pa, besok dak kamu ulangi lagi do pa. Kata awak di rumah, ma caliaklah tu ma, anak siano tu ma memakia. Kata awak awak, yo dah pailah kat situ dah. Beko mati anak tu di tangan apaknya. Itu baru di dunia. Kanai cambut jo bilah, kanai lacut jo ikit pinggang, kanai tanpa jo tangan. Ampun-ampunan anak tu hanya inyo berbuat satu kesalahan untuk keluarganya. Apalah ya awak yang diagiakan kesempatan hidup oleh Allah, yang banyak kehidupan lalu lalang yang kita jalani, yang banyak mungkin dosa yang sengaja yang tidak sengaja kita lakukan. Ketika kita dihadapkan dengan yaumul mizan dan yaumul hisabnya Allah, tanya tu kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wahum yastarikhuna, mereka itulah yang besok yang akan membakia, yang akan menangis, yang inyo akan berteriak sakancang-kancangnya karena inyo tidak memiliki modal untuk diberatkan timbangan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Satu. Yang kedua, lalu apa yang disampaikan oleh penghuni neraka ketikanya tahu dahsyatnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang dimintanya, yang dimohonkan oleh penghuni neraka itu kepada Allah ketikanya tidak tahan lagi dengan angiknya neraka. Kata Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, angke ambo dari tampekku, keluarkan ambo dari tampekku. Nama tampeknya tu bu, neraka. Berdoa, bermohon penghuni neraka itu kepada Allah untuk dikeluarkan, diangkat dari tampekku. Kata Allah, koyo kamu keluarkan engkau, yang bisa engkau lakukan ketika lah angkat engkau dari tampekku. Kata penghuni neraka tu bapak dan ibu, na'mal salihan. Ya Allah, sadatia, sacacah, sabanta engkau keluarkan ambo dalam neraka kuah. Engkau angkit sesabantanya, maka akan ambo lakukan sedikit amal kepada engkau. Tu yang bisa engkau lakukan sadatia sabanta sacaca itu, ambo akan meminta ampun kepada engkau dengan kalimat astaghfirullahal azim sebagai amal saleh di sisi engkau. Sabantanya pak, sacacah kalau masuk parabiknya bu, diangkit dari neraka, inyo akan mengucapkan ampunkan segala dosa nan ambo perbuat ya Allah. Kau diampunkan oleh Allah batu, pindah tampeknya atau tetap tampeknya tu pak? Pindah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innahu kana tawwaba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu, ketika engkau ialah selesai menunaikan ibadah salat di dalam surah An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus salat fadhkurullaha, hendaklah engkau luangkan waktu engkau saketik sabanta jadi kamanga kami wahai Allah ketika selesai salam ke kanan salam ke kiri. Allah katakan di dalam surah An-Nas, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka luangkan untuk mensucikan Allah dengan kalimat subhanallah. Puji Allah itu karena Allah memiliki nama Asmaul Husna yang namanya Ya Mutakabbir. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna yang namanya Ya Jabbar.
Maha memaksakan kehendak untuk menyelamatkan manusia, dan Allah maha segala-galanya dengan kalimat ya mutakabbir. Innahu kana tawwaba. Setiap kesalahan yang engkau lakukan itu, kata Allah, hanya ambolah yang bisa menggugurkan, mengampunkan yang telah engkau perbuat, karena ambo memiliki zat maha pengasih dan zat maha ghafur, maha pengampun. Tapi sayang Bapak dan Ibu, kalaulah selesai kehidupan di dunia tu, tak ada waktu lain untuk memelukkan diri Bapak. Lah lewat masuk yaumul hisab, yaumul mizan, ala ditentukanlah takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah, sehingga kata Allah, baliklah engkau ke dalam neraka, tak ada kesempatan engkau untuk meminta ampun kepadaku. Masuk balik. Sesudah masuk, mencogok lo balik kepala aku. Rabbana akhrijna, wahai ya Tuhan kami, ya Allah, angke ambo, keluarkan ambo, ndak tahan tubuh aku dengan siksaan yang ada di dalam neraka ko. Ghairal kunna na'mal. Wahai ya Allah, dulu ambo menyasa ya Allah, ketika ambo hidup di dunia, rumah ambo pada kian musaji, dan rumah ambo pun sampai suara-suara azan itu ke dalam rumah ambo, kamar ambo, wahai Allah. Tapi sayang ya Allah, indah ambo hiraukan dengan panggilan hayya 'alas salah, indah ambo iyokan dengan kepanggilan hayya 'alal falah, tapi ambo sibuk dengan aktivitas dunia ambo. Kini ambo sadar, wahai ya Allah, dengan adanya siksaan dan engkau timpakan kepada ambo di dalam neraka, ketidaksanggupan ambo menahan siksaan engkau, ghairal kunna na'mal, ambo yakinkan wahai ya Allah, sabanta engkau keluarkan ambo dari neraka ko, perbuatan apa yang pernah ambo lakukan sama hidup di dunia, takkan ambo ulangi doh. Lalu kemana engkau kata Allah? Agiahkan kesempatan kepada hamba ya Allah untuk sejenak sujud di hadapan engkau. Mengabu sujud. Apakah kesempatan sujud itu diagiahkan oleh Allah ketika wa hidup di bumi Allah, Bu? Lain. Tapi tidak gunakan dah. Sujud diminta orang Pak ketika angitnya neraka Pak. Ketika nyo sadar, tanya tu ambo berusaha dan dah ada usaha dan ambo gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, sungguh itulah yang membuat engkau lalai kepada Allah, kata Allah. Hatta zurtumul maqabir, maka dimisalkan oleh Allah, pernah tak engkau mantahkan orang batandu ke jenazahnya? Pertanyaan Allah cik kawaknya, masuk tak jo ATM-nya, jo amennya, jo rumahnya ke dalam liang lahat ukuran 2x1? Jawaban kita pun serempak, jawabannya tak. Kalau indak, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kata Allah. Kalau engkau lai sadar, haratonan engkau ambilkan, engkau jualkan, engkau perjuangkan sehingga engkau lalaikan ibadah kepada Allah, maka itu menjadi hal utama dalam kehidupan engkau. Kalla sawfa ta'lamun. Kalau hendak percaya, baca caranya ambo majarkan kepada engkau lain. Di dalam surat yang lain Allah katakan, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai ya Allah, wahai ya manusia yang angku, yang sombong, yang sibuk dengan urusan dunia, tunjukkan kepada ambo, kata Allah, baca caranya ambo mengkhusyukkan hati engkau tu supaya engkau dakik kepada ambo. Kira-kira jawaban apa tu Pak? Allah bertanya, tunjukkan ajakan ambo, kata Allah, supaya ambo melunakkan hati engkau seperti Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad tu Bapak dan Ibu? Sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah. Kalau ada Fudail bin Iyad hidup pada masa kini Pak, amih kita dan kita bawa ke pasar, oto kita dan kita bawa pergi ke raja, basobok je Fudail di tengah jalan, matian oto apa pai oto tinggal. Kalau apa bawa jo oto, apa abi hango oto dibawa oleh Fudail. Bahar Fudail bin Iyad tu.
Ibu pergi ke pasar, nampak ameh di Fudail tu, ibu lapehan ameh ibu tu di jalan, ibu pulang. Ameh tu dikameh oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad inyo masuk Islam ketika ada sahabat di Masjid Nabawi membaca alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu minal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Subhanallah. Tersinggung Fudail dengan bacaan kayak gitu. Didakei direnungkan oleh Fudail. Tanya tu ayat itu bertujuan ingatan dari Allah untuk melunakkan hati awak supaya senantiasa berubahlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sujud ibu. Ghairul ladzi kunna na'mal. Kemudian Allah jawab. Mereka dua permintaannya, kalau akan ambo akan beramal saleh dengan cara meminta ampun kepada Engkau wahai Allah. Angge ambo ya Allah. Ambo akan lupakan, ambo tidak akan mengerajukan yang pernah ambo lakukan kemaksiatan selama hidup di dunia. Kini sabanta Engkau angke ambo sujud di hadapan Engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Apa kata Allah Bapak dan Ibu? Ketika penghuni neraka tu memohon kepada Allah, wahai ahli neraka, bukankah dulu Allah ambo agiahkan umuanan panjang kepada engkau? Awalam nu'ammirkum, umur dia awaknya masuk duit nan lama di basuh kitunya. Allah ambo agiahkan umuanan panjang, waktu yang lama kepada engkau. Mulai saya engkau dilayakan, dibaduang, diajarkan, tadanga panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Diajak, dia mak engkau pagi kamu saji. Ketika engkau lah mendapatkan yang menjadi kehendak engkau hidup di dunia, masa bisa engkau lupakan hamba kata Allah. Itu kata Allah, bu. Kama umuanan panjang engkau gunakan. Aku hendak engkau pagunakan umur setengahnya untuk mendekatkan diri engkau kepada hamba. Aku kawabihi untuk idui basanang-sanang se. Bakumpul-kumpul bagalak-galak se. Padahal engkau tahu dengan yang menjadi kewajiban engkau kepadaku, kata Allah. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa ikhlasu dinahum lillah faulaika humul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjalihkan kepada engkau wahai manusia yang panjang umur, tanda-tanda hambaku, kata Allah. Ya ibadi, ya ibadallah, yang dituliskan hamba Allah itu adalah, kata Allah, yang inyo senantiasa setiap saat sadar dengan kesalahannya, dengan itu inyo lakukan taubat kepadaku, kata Allah. Alladzina tabu wa aslihu, kemudian inyo pelokkan kesalahan-kesalahan. Kini asalnya ndak berjamaah, ambo yakinkan mugari jemaah. Tu melok diri namanya tu. Kini mugarinyo indak berjamaah karena berbuka selalu banyak di rumahnya. Itu salah tu. Kalah lo jamaah maghrib di luar bulan Ramadan, judi dalam bulan Ramadan, itu salah tu Pak. Itu salah tu. Di luar bulan Ramadan maghrib kita 1 saf, 1, 2 saf, 3 saf. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, kalau fikir-fikir lo bulan kekamai kau nak, dua nampak dia awak dah. Kata orang, alah biasa hama bukunya. Buku dikajar jam berapa mugariknya, jam 7.5 balik.
tinggal 20 minit lewat waktu Isya. Itu salah tu dalam ibadah tu. Makna babuko tu Bapak dan Ibu, tidak makan cindua dah. Makna babuko itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar. Beduk sehene tabuah bunyi. Menandakan Allah masuknya waktu babuko. Maka ucapkan kalimat alhamdulillah, bismillah, minumlah hawa, kemudian baru doa Allahumma lakasumtu atau dhahabat dama, pailah awak kamu saji. Karena rutin awak sebelum di bulan Ramadan kan magari itu berjamaah. Dan kini kan banyak dibeda-bedakan, dipleset-plesetkan. Biasa siapa bukunya. Jam 7.5 balik dah aja mugari dah. Itu meningkatkan ibadah hawa atau melalaikan ibadah hawa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hambaku itu wa aslihu, yang inyo memelokkan kehidupan kedekatannya kepada Allah. Sehingga setelah itu yang ketiga wa'tasamu billah, sehingga inyo menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasu dinahum lillah, sehingga inyo ikhlas menjalankan yang menjadi amal saleh di dalam agamanya. Faulaika humul mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hamba Allah. Jadi kamu yang kau gunakan, kata Allah, banyak yang sio-sio yang kami lakukan dulu sama suidi, wahai ya Allah, balik engkau ke dalam neraka. Kemudian kata Allah jawapan yang kedua, man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah dulu ketika engkau hidup di dunia, kata Allah, Allah banyak orang yang mengingatkan engkau, mulai suami engkau, istri engkau, anak engkau yang menganakan, "Pa, orang lah azan di musajid, Pa. Abang baru duduk dulu, Bang." Anak engkau, tetangga engkau, corong mi musajid mengingatkan engkau. Para ustaz-ustaz nan datang ke kampung engkau lah baca itu tentang ibadah dan yang dilakukan oleh umat Islam semestinya. Wa man tadzakkara, banyak orang yang mengingatkan engkau, banyak orang menganakan engkau. Tapi sayang, kata Allah, yang disampaikan orang dalam tausiah, yang disampaikan suami engkau dalam nasihat, yang dipasankan oleh isteri engkau dalam kumpul-kumpul dengan keluarga ketiknya di rumah, tapi tidak menjadi renungan dan inuk manuang bagi engkau. Sehingga itulah engkau, kata Allah, tanya tu engkau masuk ke dalam neraka. Di akhir ayat Allah katakan, fadhuku fama lizzalimina. Umuan dan panjang dan kau gunakan untuk memelukkan diri. Nasihat yang sampai kepada engkau tidak kau gunakan untuk mendakikkan diri kepada Allah. Sehingga Allah agih awak dengan panggilan zalim. Fadhuku famaliz zalim. Tahu tak engkau bisa masuk neraka engkau kerana engkau zalim terhadap diri engkau. Zalim kepada mata. Kata mata, langkahanlah kaki tu kamu saji lai. Kata kaki dia panik baru diunjuanlah kaki kulah dulu panik bakar raju tadi. Kecik tangan geraanlah tangan kulai. Kata hati on deh sabanta lah. Salah saya selah orang salat dulu. Sehingga kata Allah, ketika engkau manjukan yang malaki di dalam tubuh engkau dengan menyampingkan kewajiban engkau kepada Allah, sungguh kata Allah, engkau adalah orang yang zalim dalam pandangan Allah. Min nasir, ketika engkau lah zalim dalam pandangan Allah, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan pertolongan kepada engkau. Tak ada, Pak. Kalau Allah dikatakan oleh Allah zalim, tak ada pertolongan dah. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad menyelamatkan pamannya Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut. Waktu itu dapat khabar dari sahabat, ya Muhammad,
paman engkau Abu Talib dalam keadaan payah, alah dingin kakinya dalam keadaan sakaratul maut, pailah caliak, maka pailah Rasulullah ke rumah pamannya Abu Talib. Di waktu itu kata Rasulullah, ya pamanku, qal la ilaha illallah, ulangi balik kata ambo, sabuian balik la ilaha illallah. Turun ayat, innallaha la yahdi man ahbabta, indak bisa hidayah engkau yang engkau miliki ko ya Muhammad engkau pindahkan kepada paman engkau, meskipun paman engkau banyak jasanya kepada engkau, melanjutkan penjagaan ketika kakek engkau ndak ada, majakan engkau pai manggaleh, melindungi engkau dari kaum kafir Quraisy, sehingga kuat engkau hidup di Makkah kerana ada paman, meskipun banyaknya jasanya kepada engkau. Tapi kata Allah, yang hidayah itu tidak bisa dipindahkan kepada orang yang engkau cintai. Ba'atu kerana dalam pandangan Allah zalim. Orang yang zalim, Pak, tidak akan ada dah pertolongan yang bisa dia giahkan, syafaat yang bisa dia giahkan, baik datang kepada keluarganya ataupun datang kepada darah nabinya. Aku mungkin Bapak dan Ibu jamaah tamu Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepintas firman Allah di dalam surat Fatir surat 35 ayat ke-37 tentang gambaran ahli nar, penghuni neraka yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya neraka adalah tampik yang tidak sanggup untuk ditempati oleh manusia, yang pastinya tampik neraka itu adalah tampik yang manusia memohon kepada Allah tetapi permohonan itu tidak dikabulkan oleh Allah, dikarenakan manusia tersebut telah diberikan waktu yang lama di bumi Allah dan telah dicukupkan dengan nasihat-nasihat yang datang dari mana-mana saja ke telingonya. Tapi sayang, mereka tidak mengubah hidupnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga mereka itu zalim dalam pandangan Allah, dan Allah tidak akan pernah memberikan pertolongan kepada orang yang zalim seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.